Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogo Oktavianto Pratama dari kelas A dengan NIM 2200006023. Prodi Pendidikan Matematika, mata kuliah Kewirausahaan. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang analisis yang sudah saya lakukan kepada anggota keluarga saya. Yang pertama yaitu ada counter. Counter itu adalah usaha yang sedang dijalankan oleh Pak Le dan Bule saya, yang itu benar-benar usaha yang dikembangkan dari satu counter menjadi beberapa counter. Nah, counter utamanya itu bernama Petrapon, yang idenya berasal dari inisiatif diri sendiri. Adapun analisis SWOT yang sudah saya tangkap dari wawancara minggu sebelumnya, yang pertama itu adalah kekuatan. Kekuatan yang pertama di sini adalah banyaknya orang yang membutuhkan untuk berkomunikasi. Pasti orang-orang membutuhkan pulsa, kuota untuk berkomunikasi kepada orang yang sedang jauh ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu lebih meyakinkan di era digital seperti saat ini. Nah, di era digital saat ini itu pasti kan hampir semua orang mempunyai handphone, dan setiap handphone pasti mempunyai pulsa dan kuota. Dan yang kedua yaitu ada kelemahan. Yang pertama yaitu banyaknya komplain atau protes dari segi registrasi kartu. Nah, di sana pasti adalah banyak masalah gangguan kan. Dan yang kedua, adanya juga banyaknya komplain atau protes ketika sinyal sedang tidak baik. Sebenarnya sinyal itu kan ya bukan berasal dari counter, cuma kan kalau misalnya sedang pengisian pulsa gitu kan pasti ya komplainnya ke counter. Yang ketiga yaitu banyaknya pelanggan yang kredit dalam membeli produk tersebut. Ya, produk itu maksudnya ya misalnya voucher juga kan termasuk produk kan, terus aksesoris. Nah, itu kan karena kredit itu bisa menghambat pengusaha dalam untuk membeli sesuatu atau produk yang baru lah gitu. Terus yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Yang pertama yaitu menurunkan angka pengangguran di daerah sekitar. Nah, karena tadi yang pertama sudah saya bilang tadi, mulai dari 1 hingga sekarang ada beberapa, dan itu bisa menurunkan angka pengangguran di sekitar. Yang kedua yaitu ada di era digital seperti ini pasti orang-orang tuh membutuhkan yaitu tadi seperti aksesoris tadi. Dan yang paling sekarang dibutuhin itu ya yang dompet digital seperti OVO, GoPay, ShopeePay. Itu kan dibutuhkan untuk yaitu membeli barang-barang online. Itu kan pasti mereka kan top up itu kan bisa melalui counter. Terus yang ketiga yaitu laba yang meyakinkan. Nah, karena tadi orang-orang butuhkan, pasti laba yang juga meyakinkan. Nah, yang keempat yaitu mudah mencari letak strategis untuk membangun counter. Nah, untuk membangun counternya di sini kan pasti tidak selalu tempat itu pasti ada counter. Nah, jadi itu bisa dibuat ya, bisa dicarilah letaknya gitu. Yang keempat ada ancaman. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya itu adalah misalnya ada counter, tiba-tiba misalnya ya ada counter lah di sebelah misalnya 300 meter atau 400 meter itu ada counter. Nah, itu kan termasuk persaingan secara langsung. Dan persaingan secara tidak langsung itu ya sekarang yang online, toko shop. Nah, yaitu online shop nih, kayak Shopee, terus Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, itu kan bisa termasuk ancaman dalam usaha counter, karena itu bisa membuat beli ya aksesoris gitu kan bisa beli online. Nah, terus yang usaha yang kedua yaitu usaha mebel yang sedang dijalankan oleh Pak Di saya. Itu usaha yang sudah lama, karena itu idenya juga berasal dari idenya berasal turun temurun dari orang tua. Adapun analisis yang sudah saya tanyakan pada minggu kemarin kepada beliau, yang pertama yaitu kekuatan. Yang pertama kekuatan kekuatan itu yaitu banyaknya orang membutuhkan bahan mebel atau barang mebel untuk membangun rumah ya, seperti kusen, pintu, lemari. Ini lemari seperti yang belakang saya juga kan termasuk barang mebel. Yang kedua ada memiliki keahlian dalam membentuk atau membuat suatu produk mebel. Nah, itu kan bisa juga menarik para pelanggan atau konsumen dalam memilih usaha mebel kan. Terus yang ketiga ada barang tidak bisa basi.
Nah ya kayu, ya barang tidak bisa basi, jadi bisa dijual kapanpun. Yang ketiga, terus ada yang kedua, kelemahan yang pertama yaitu harga bahan yang relatif. Jadi kan ya harga-harga kayu itu kan tidak bisa selalu harganya segitu, pasti berubah-ubah. Yang kedua, terkadang bahan yang dibeli gampang rapuh. Nah ya seperti sekarang kan banyak penipuan kan, jadi kalau barang-barang rapuh itu ya mungkin karena penipuan itu mungkin. Terus yang ketiga, harga aksesoris untuk barang atau produk masih relatif. Nah apalagi kalau konsumen meminta untuk harus ada hiasan ini. Nah itu kan adalah beberapa hiasan yang tidak bisa dibuat oleh mebel. Misalnya yang hiasannya itu tidak terbuat dari kayu, terbuat dari yang lain gitu kan, bisa. Terus yang keempat yaitu bahan permintaan tidak selalu ada ya. Seandainya kayu jati pas lagi nggak ada ya berarti nggak bisa menerima pesanan dari konsumen tersebut yang minta kayu jati karena bahannya memang tidak ada. Yang ketiga ada peluang atau opportunity. Yang pertama yaitu pelanggan dapat meminta barang atau produk mebel sesuai dengan permintaan. Nah, ya karena keahliannya tadi sudah misalnya bisa membuat apapun yang terbuat dari kayu, jadi kan ya pelanggan bisa minta bentuk yang seperti apa gitu, mengikuti keinginan pelanggan. Terus yang kedua yaitu banyaknya orang yang sedang bangun rumah ya, tadi seperti masuknya kekuatan. Jadi peluangnya tuh memang orang sekarang kan lagi banyak yang bangun rumah, jadi kan pasti membutuhkan barang-barang mebel. Terus yang ketiga yaitu karena terbiasa membuat bentuk apapun, jadi ya lebih mudah dalam menerima permintaan dari konsumen. Terus yang keempat yaitu adalah ancaman. Yang pertama yaitu banyaknya pesaing, kan banyak kompetitor pesaing yang mempunyai usaha mebel juga. Terus banyaknya produksi mebel yang terbuat dari plastik. Nah itu yang membuat peminat mebel tuh jadi berkurang, karena yang terbuat dari plastik itu kan memang bisa dibilang harganya kan beda jauh sama yang mebel, harganya lebih murah. Nah itu kan bisa menjadi ancaman. Terus yang keempat ada banyaknya pelanggan yang kredit. Nah yaitu seperti halnya tadi, karena kredit jadi nggak bisa beli bahan yang lain. Itu yang dari yang sudah saya analisis atau sudah saya tanyakan kepada keluarga saya tentang analisis SWOT. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.